Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Yeni Sehir, dengan penuh kekhawatiran, Ulgen berkata, "Masih belum ada kabar, begitu sulit untuk menunggu." Lalu Esma bertanya, "Apakah kau mengkhawatirkan Cherkutai Alp? Jangan takut, dia menggunakan 2 pedang. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya, insya Allah." Tidak lama Karabe datang. Melihat putrinya terus menatap ke pintu luar, Karabe bertanya, "Siapa yang kamu tunggu?" Dan Ulgen menjawab, "Cherku." Ibu, tidak, aku tidak menunggu siapa-siapa. Alpen sedang berperang." Lalu Karabe bertanya, "Jika tidak ada yang kamu tunggu, lalu mengapa kamu melihat ke gerbang?" Dan Ulgen menjawab, "Tidak ada alasan, karena ada pertempuran." Lalu Karabe bertanya, "Apakah ada seseorang yang kamu cintai?" Dengan gugup Ulgen menjawab, Tidak seorang pun." Namun masih dengan penuh kecurigaan, Karabe bertanya, "Apakah kau yakin?" Dan saat Ulgen hendak menjawab, seketika Bala dan yang lainnya datang. Kemudian Ulgen berkata, "Ibu, mereka di sini." Lalu Ulgen pun langsung menghampiri mereka seraya berkata, "Selamat datang, kalian menyelamatkanku." Kemudian Bala bertanya, "Ulgen, apakah ada kabar dari Osman Bey?" Dan Ulgen menjawab, "Belum, kami juga sedang menunggu. Apakah kalian mendapatkan kastil?" Dan Malhun menjawab, "Ya, kami berhasil. Apakah kau meragukan kami?" Dan Ulgen menjawab, "Astagfirullah." Menyaksikan ini Karabe berkata, "Masya Allah, Hatunler, jika aku tidak setua ini, aku akan ikut dengan kalian untuk mengalahkan orang-orang kafir." Lalu Aisyah mengatakan, "Tidak Karabe, kau masih cukup muda untuk memegang senjata." Tidak lama salah satu Alpen datang seraya berkata, "Aku membawa kabar dari Osman Bey. Mereka semuanya baik-baik saja, kita meraih kemenangan. Dia mengundang Karabe untuk berbuka puasa bersama. Dia ingin aku menyampaikan ini pada kalian." Mendengar ini membuat mereka semua bersyukur kepada Allah. Namun Ulgen berkata, "Apa? Malam ini? Malam ini? Bellers? Dewan? Ya Allah, bagaimana aku akan memasak semua makanan itu tepat waktu? Esma, ayo!" Kemudian dia pun pergi ke dapur dengan terburu-buru. Sementara itu, terlihat Osman dan kedua putranya tengah berada di atas bukit. Dia berkata, "Nak, kalian pasti penasaran kenapa kita ada di sini. Lihat baik-baik, kita berada di perbukitan Gunung Afdan. Jika kalian pergi ke jalan sana, maka kalian akan mencapai Kopro Hisar. Dan jika kalian pergi ke jalan yang sebelah sana, maka orang-orang kafir akan menunggu kalian di Kizil Hisar. Gunung itu dikelilingi oleh kastil yang disurvei para Alpen." Mendengar ini Aladin bertanya, "Jadi, kau bilang bahwa kita memiliki banyak kendala di depan kita, Beim?" Namun Orhan mengatakan, "Bukan kendala. Beim bilang bahwa banyak yang harus kita lakukan dan banyak yang harus ditaklukkan, adik. Saat kita merebut dan menaklukkan kastil yang disebutkan, kita akan memiliki 2 jalur yang mengarah ke Iznik." Lalu Aladin mengatakan, "Setelah itu, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menaklukkan Iznik. Benarkan kakak?" Mendengar ini Osman berkata, "Anak-anakku, aku memberitahu kalian tentang satu hal, dan kalian memahami 1000. Masya Allah, target dan tujuan kita jelas. Ketika kita menerima berita dari Alpen, maka kita akan memilih kemana selanjutnya." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di Sogut, dengan penuh kegagalan, Bayindir diseret ke hadapan Ismihan. Dengan Ismihan berkata, "Aku mendapat suratmu, Bayindir." "Masya Allah, kau membicarakan semuanya di sana, Bayindir dari Cafundur. Bagaimana kau adalah anjing Naiman? Bagaimana kau menjualku? Bagaimana kau dikalahkan oleh Turgut?" Dengan penuh ketakutan, Bayindir berkata, "Matahari Seljuk, Fede Sultan, maafkan aku. Aku mengacaukan semuanya. Aku menulis tentang apa yang aku lakukan dalam surat itu, sehingga mungkin kau akan memaafkan jiwaku yang sengsara. Fede Sultan yang diberkati, maafkan aku." Lalu Ismihan mengatakan, "Kau benar, Bayindir, kau benar.
jika kau tidak mengirimkanku surat ini, maka kamu akan mati begitu kamu masuk ke Shogut. Tapi aku tidak akan memaafkanmu, Bayindir." Merasa bahwa dirinya tidak akan selamat, Bayindir berkata, "Bunuh aku dengan belatimu, Hazrat Vedes Sultan. Aku lebih suka kau membunuhku daripada Osman atau Naiman. Aku ingin matahari Seljuk, Hazrat Vedes Sultan yang membunuhku." Seketika Ismihan berkata, "Diam kau, berhenti gemetar. Kau menjalani kehidupan yang menyedihkan. Miliki beberapa kehormatan sebagai kematianmu. Apakah itu tidak cukup?" Dan Bayindir mengatakan, "Hazrat Vedes Sultan, aku bersumpah demi Allah yang Maha Kuasa bahwa aku hanya ingin hidup untuk memperbaiki apa yang aku lakukan. Aku mohon padamu sekali lagi sebagai kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir." Mendengar ini Ismihan bertanya, "Kesempatan terakhir? Baiklah, satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semua kekacauan yang kamu buat, Bayindir. Kamu akan mati jika aku mengatakannya. Kamu akan membunuh jika aku mengatakannya." Lalu Bayindir mengatakan, "Seperti yang kau inginkan, Yang Mulia Vedes Sultan. Hidupku ada di tanganmu, Hazrat Vedes Sultan. Aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Namun, Naiman akan membunuhku jika dia melihatku. Bagaimana dengan itu?" Dan Ismihan mengatakan, "Jangan khawatir tentang Naiman. Osman sudah menangkapnya. Sekarang, pergi dan tunggu perintahku." Kemudian Bayindir pun pergi meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Malhun dan yang lainnya memasuki dapur. Melihat meja makan yang masih kosong, Malhun berkata, "Tidakkah kau melakukan sesuatu? Ayo Esmah, bekerjalah lebih keras. Ulgen, minggirlah." Kemudian mereka pun turun membantu Ulgen untuk menyiapkan makanan. Menyaksikan itu Ulgen bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Dan Malhun menjawab, "Seperti apa yang kau lihat, Ulgen?" Namun Ulgen mengatakan, Maksudku." Seketika Bala berkata, "Ayolah Ulgen, kenapa kamu hanya melihat? Pergi dan potong bawang-bawangnya." Kemudian mereka pun bekerja dengan cepat. Namun Karabe berkata, "Esmah, apakah kau single? Apakah kau memiliki seseorang di dalam pikiranmu?" Ulgen itu tidak memiliki siapapun di hatinya. Apakah kau juga seperti itu? Aku akan menikahkan Ulgen terlebih dahulu, lalu selanjutnya kamu." Mendengar ini Aisy mengatakan, "Kau tidak akan membuat kami merindukan Ibu Selcan, ya kan Karabe? Dia juga sepertimu. Dia akan membuat kami mengadakan pesta ketika dia melihat seseorang tidak memiliki kekasih." Lalu Karabe mengatakan, Selcan Hatun, semoga Allah memberinya tempat di jannah. Tapi Hatun, kalian tidak bekerja sama sekali. Yeni Sehir penuh dengan para lajang, dan kalian hanya menunggu. Tapi aku akan memasangkan mereka semua." Dan Malhun mengatakan, "Ya, kau benar Karabe. Hatun Lers, kita perlu mengurus ini." Mendengar semua itu, Ulgen berkata, "Ayolah ibu, cukup. Sejak kau datang, kau hanya berkeliling menanyakan orang-orang apakah mereka lajang." Dan Karabe mengatakan, "Ya, aku akan melakukannya. Bagaimana denganmu? Kamu terlalu banyak bicara akhir-akhir ini. Aku harus menikahkanmu secepat mungkin." "Hatun, apakah tidak ada satupun pria pemberani yang masih lajang?" Dan Bala menjawab, "Sebenarnya kami mengetahui seseorang. Dia juga sangat berbakat dalam pertempuran. Dia bahkan menggunakan pedang ganda." Mendengar ini Karabe mengatakan, "Masya Allah, pedang ganda? Siapa dia? Apakah aku pernah melihatnya?" Dan Malhun menjawab, "Ya, kau pernah melihatnya Karabe. Salah satu Alpen Osman Bey, Cher Kutai." Mendengar ini membuat Ulgen semakin gelisah. Namun Karabe mengatakan, "Maksudmu pria gila itu? Apakah dia lajang?" Tapi tidak. Aku tidak akan memberikan putriku kepada orang gila." Mendengar ini membuat Ulgen sangat sedih lalu berkata, "Aku memiliki nasib buruk. Ya, tepat ketika aku mengatakan semuanya baik-baik saja dan semuanya selesai. Aku akan bahagia dan sekarang dia gila. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Cerkutai." Lalu Karabe bertanya, "Ulgen, kenapa kamu menangis?" Dan Ulgen menjawab, "Tidak, ini karena bawang." Di samping itu, Osman memasuki ruangan yang dimana semua Alpennya sudah menunggu. Kemudian Osman berkata,
Karena kalian semua ada di sini, maka tugas kalian pasti sudah diselesaikan. Sekarang, beritahu aku, kastil dan benteng mana yang menunggu untuk penaklukan kita?" Dengan menunjukkan peta wilayah, Aikut berkata, "Akisa dilindungi dengan pasukan yang membawa busur." Lalu Osman bertanya, "Apakah tidak ada titik lemah?" Dan Aikut menjawab, "Tidak ada, Beim. Itu dilindungi dengan baik. Penaklukan di sana akan sulit. Jaraknya juga jauh. Kemungkinan orang kafir akan menyerang kita dari belakang selama pengepungan." Kemudian dengan menunjukkan peta wilayah lain, Syamil berkata, "Kastil Tekfufinar berada dalam kondisi yang serupa. Orang-orang di dalamnya juga terlatih." Kemudian Cerkutai berkata, "Beim, untuk menaklukkan kastil tersebut, pertama-tama kita harus mengambil kastil Gevye. Tempat ini adalah kuncinya, Beim. Jika kita mengambilnya, sisanya akan mengikuti. Namun, situasinya serupa di sini. Seseorang yang bertanggung jawab. Mereka memberitahu semua orang bahwa orang Turki itu tanpa ampun. Hal ini mereka lakukan untuk menakut-nakuti semua orang." Kemudian Beshungur mengatakan, "Beim, situasinya di sini juga serupa. Mereka bilang bahwa orang Turki itu tanpa ampun." Mendengar ini, Osman mengatakan, "Aku merasa kau akan mengatakan hal yang sama, Gubrus." Kemudian dengan menunjukkan peta wilayah, Gubrus mengatakan, "Beim, situasinya juga sama di Kizil Hisar." Mengetahui semua itu, Osman berkata, "Evalah, bagaimana dengan Konur? Konur adalah satu-satunya yang belum melapor. Boran, apakah dia belum kembali?" Dan Boran menjawab, "Dia akan segera kembali, Beim." Kemudian Osman berkata, "Evalah, apa yang dikatakan Konur akan memutuskan penghentian pertama kita. Beritahu Konur untuk menemuiku ketika dia tiba." Dan mereka semua mengatakan, "Seperti yang kau perintahkan, Beim." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.